Guling-guling. Aduh, tunggu sebentar. Gimana ya? Sama aja ya. Sudah bergabung bersama kita Om Azmi dan Mbak Yuliana. Bisa di-unmute Mbak Yuliana? Mbak Yuliana maksudnya. Iya nih Mbak Yuliana nggak pernah buka kameranya dia. Aurat. Aib. Gak ngono isin aku. Santri pasti. Gelap. Ya ini aku Ini lagi nggak ada yang lain lah. Mana Om Teguh? Udah diundang Om Teguh. Yuk, Om Teguh. di streamingin ke YouTube ini ya. Saya lagi coba. Waduh. Supaya jadi dokumentasi. Mati. Jelas ya sih suaraku? Apa Pak headset? Suara jelas. Wah, YouTube-nya agak error, tidak menerima cukup video untuk menjaga kelancaran streaming, katanya gitu. Oh, anunya. HP-mu mungkin. Apa PC-mu? Oh. Sambil ke ini ya. Ya wes lah, kita namanya percobaan. Ngobrol sama Mbak Yuli dulu ya. Aku nggak banyak sih. Orang ngopi lah. Situ bangun tidur, aku belum tidur ya. Belum tidur. Jam 11 baru bangun tidur. Iya tadi kan Mas Asmi kan bilang mau tidur dulu. Katanya. Nah kalau saya sih belum tidur dari tadi. Nggak apa-apa, paling ngantuk nanti. Iya, biasa begadang, Mbak ya. Iya, kok tahu. Ya, kalau udah kebanyakan kebiasaan mikir jadi susah tidur emang. Gangguan insomnia. Iya, berapa bulan terakhir ini iya ya. Tapi terus merembet hampir tiap hari kembung. Aduh, susah. Nah, Mas Teguh katanya mau gabung itu kok masih ngobrol sendiri di forum yang lain? Ngobrol dia. Kayaknya iya. Oh iya, dia masih ngomongin itu dominasi dan hegemoni di grup klub logika. Ikutan bikin kopi dulu ah. Monggo. Dan di kamu sih. Apa ini temanya ini? Relasi pengetahuan dan keyakinan. Ya, saya nggak boleh ngerokok ini kalau ditayangin. Ya nggak apa-apa lah. Gimana? Bikin pengantar dulu lah. Jadi pengantarnya itu kita buka saja diskusi kita malam ini atau dialog lah ya, dialog tentang berbagai hal yang cukup menarik untuk dibahas. Pada malam ini temanya relasi pengetahuan dan keyakinan. Jadi apakah yang namanya keyakinan itu harus berbasis pengetahuan atau kita juga diperbolehkan atau sah untuk meyakini sesuatu yang
kita tidak punya pengetahuan tentangnya gitu. Kita cukup meyakininya saja. Nah, kalau misalkan itu kita boleh atau sah untuk meyakini sesuatu tanpa pengetahuan, apakah ini tidak mencederai prinsip keyakinan itu sendiri? Jadi kita bahas dulu pengetahuan itu apa, keyakinan itu apa, terus relasi antara dua hal itu, pengetahuan dan keyakinan. Jadi menurut Bung Azmi itu, apakah dua hal ini merupakan sesuatu yang sinergis atau istilahnya cakupannya itu sama gitu? Apa yang kita ketahui kita yakini dan apa yang kita yakini kita ketahui, atau irisan, atau dia terpisah antara pengetahuan dan keyakinan gitu, sendiri-sendiri gitu. Mungkin Aku ya, bukan itu sih. mungkin bagusnya memang kita bikin ini dulu ya, pemahaman yang sama, definisi yang sama, apa itu pengetahuan dan apa itu keyakinan, harusnya usia itu dulu gitu. Cuma dan itu harusnya referensial ya. Cuma kalau aku pakai pendapat sendiri, di mana pengetahuan itu ya apa sesuatu yang kemudian akan menjadi input ya, menjadi input bagi kita, kemudian itu dijadikan satu landasan, baik itu berupa informasi, baik itu berupa pengalaman, baik itu berupa apa namanya proses belajar ya, atau sumber-sumber atau mendapatkan dari sumber-sumber yang lain, sehingga kita mendapatkan apa mendapatkan pemahaman lebih atas sesuatu gitu. Itu menurutku itu kita sebut sebagai pengetahuan. Lalu kemudian keyakinan bagiku adalah buah dari kesadaran. Satu aku pernah punya satu ini ya. Keyakinan itu kesadaran yang basicnya ya sudah terpatri dalam diri, kemudian di sanalah yang kemudian nanti akan menjadi landasan apakah kita akan melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu. Aku pernah punya satu garis ya, satu relasi, satu hubungan, pemahamanku begini. Basic kita manusia, basicnya akal sehat, maka pengetahuan itu basis awal lahirnya keyakinan. Urutannya begini, informasi atau pengalaman atau apapun itu, atau sumber-sumber pengetahuan itu memberikan input pada kita. Lalu kemudian kita memprosesnya. Kita sebut itu sebagai sebuah pengetahuan. Pengetahuan bisa terserap oleh kita secara sempurna. Jika akal sehat kita juga bisa bisa menerima itu secara sempurna. Artinya butuh akal sehat yang sempurna dulu. Akal sehatnya yang waras, gitu. Bukan dalam keadaan pingsan, bukan dalam keadaan tidak sadar, gila dan sebagainya. Mabuk. Gitu. Nah, dari pengetahuan inilah kita mendapatkan sesuatu yang baru, ada satu basic yang kemudian membuat kita melakukan ada processing dalam diri, disitulah lahirlah kesadaran. Gitu. Kesadaran ini basisnya pengetahuan. Gitu.
Beda ya, akal sehat dengan kesadaran ini sesuatu yang berbeda. Akal sehat ini alat untuk bisa menangkap pengetahuan itu. Terus kemudian mengolahnya, kemudian lahirlah kesadaran. Dari kesadaran inilah kemudian lahirlah keyakinan. Keyakinan inilah yang kemudian akan melahirkan perbuatan atau aksi atau konsekuensi logisnya dari aksi. Aku melihatnya seperti itu. Sebagai contoh, ketika saya mengetahui bahwa benda cair di dalam gelas itu adalah secangkir air putih. Saya memiliki pengetahuan yang lengkap, yang sempurna tentang air putih itu apa itu air putih. Saya memiliki pengetahuan itu secara sempurna. Lalu kemudian secara sadar, maka aku akan memproses itu. Oh, ini air putih. Ini air putih. Ada konsep di kepala, aku melihat di realitas, oh ya ini air putih. Pengetahuan itu terkonfirmasi. Lalu kemudian karena aku sadar, aku bisa mengatakan bahwa ini air putih. Dan dengan kesadaran itu pula kemudian saat itu juga lahirlah keyakinan ya. Paham ya? Paham ya? Jadi intinya langsung saat itu, oh ya ini aku yakin ini air putih. Tanpa harus berpikir aku mengatakan ini air putih. Lalu kemudian aku meminumnya. Kalau aku kemudian tidak yakin bahwa itu adalah air putih, aku akan menghasilkan dua perbuatan yang kemudian mungkin aku akan meminumnya atau aku akan bertanya atau akan mengumpulkan pengetahuan baru dulu dengan pertanyaan, ini apa? Ini air apa? Ini apakah ini? Ini alkohol atau air putih? Ini ciu atau anggur putih atau air mineral gitu. Nah, artinya ketika aku kemudian tahu, oh ini dikasih tahu, ini ciu misalnya. Nah, di situ pun juga ada, berarti kan sudah muncul ada kesadaran di sana yang kemudian menjadi receiver, terus kemudian berarti itu menjadi sebuah keyakinan kan. Oh yakin ini adalah ciu, oh ini adalah air mineral, oh ciu, aku mau minumnya atau tidak di perbuatan. Ini menurutku keyakinan tetap basisnya pada akhirnya adalah pengetahuan. Meskipun kadar pengetahuan itu dan akan berpengaruh juga terhadap kadar keyakinan. Itu menurutku ya. Dan relasinya apa itu? Itu namanya relasi apa itu ya? Saling apa itu? Hubungan itu apa tuh? Kalau saling berkonsekuensi logis lah. Ini ya, searah ya. Maksudnya selaras gitu. Iya. Itu sesuatu simbiosis, yang saling menguntungkan itu kan. Sebenarnya bukan simbiosis. Simbiosis berarti ada dua, ada pengetahuan, ada keyakinan. Kalau aku di sini melihat bahwa nggak mungkin lahir keyakinan kalau kita nggak punya pengetahuan. Jadi kalau aku melihat keyakinan itu buah daripada pengetahuan. Kan buah kesadaran dari pengetahuan, terus kemudian kesadaran memprosesnya, terus kemudian muncullah keyakinan, terus kemudian jadi perbuatan atau pilihan atau kehendak untuk mengeksekusi sesuatu. Jadi bisa disimpulkan mungkin orang meyakini sesuatu yang tidak diketahuinya kan? Ya, kalau aku begitu. Karena keputusan untuk mengambil atau tidak mengambil itu juga sebenarnya kan basicnya itu pengetahuan. Basicnya keyakinan. Pengetahuan dan keyakinan bukan sesuatu yang untuk dipertentangkan sebenarnya pandangan. Ini pemahamanku tentang keyakinan secara umum dulu ya. Kita belum ngomong
persoalan apa nih, agama apa enggak, kita nggak ngomongin itu gitu. Tapi lahirnya keyakinan, iman atau keyakinan atau iman, aku mengimani bahwa aku melihat ini benda nih, aku melihat barang ini gitu. Aku memiliki pengetahuan, aku memiliki konsep, aku melihat di realitas ada benda ini gitu. Terus kemudian saat itu kalau aku tidak mengimani bahwa ini adalah, aku tidak yakin bahwa ini adalah kita, ya nggak mungkin aku akan mainkan sekarang, karena aku memiliki keyakinan, memiliki pengetahuan, dan akhirnya keyakinan atau memiliki kesadaran, dan kemudian memiliki keyakinan bahwa ini gitar, maka aku akan mainkan gitar itu gitu. Jadi itu suatu yang menurutku linier ya, sangat linier lah. Bukan kemudian apa, ada pengetahuan dari luar, ada informasi dari luar, misalnya itu gitar adalah yang begini, 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 begini. Terus kemudian aku tidak pernah melihatnya di realitas misalnya. Tapi aku mendapatkan informasi itu misalnya. Jika kita balik, apakah kemudian bisa aku yakini bahwa benda tersebut selama kemudian aku belum pernah melihatnya di realitas misalnya, itu memang sesuatu yang bisa aku konfirmasi gitu kan. Apakah kemudian bisa aku yakini secara penuh misalnya. Nah, buat aku secara pribadi itu tetap harus menggunakan pendekatan-pendekatan. Artinya kita akan menuju tetap pada proses pembuktian, sekalipun pada tahapan tertentu belum bisa kita buktikan. Gitu. Jadi disinilah kita butuh instrumen rasio, butuh instrumen yang memantik rasionalitas kita. Nah, tapi ketika kita bicaranya tadi adalah relasi, dalam pandanganku pengetahuan adalah sumber lahirnya keyakinan. Kalau saya seperti itu. Nggak tahu kalau Mbak Yuliana itu mungkin ada punya pandangan yang berbeda. Silakan. Gimana? Aku cek kompor dulu ya. Iya. Gimana Mbak Yuliana, ada pendapat lain atau pernyataan yang ingin disampaikan mungkin terkait tadi penjelasan Om Azmi? Kalau saya sih tidak masalah, artinya gini, pengetahuan sebagai salah satu hal yang akan membuat kita sampai pada suatu keyakinan. Tapi artinya pengetahuan dalam konteks yang kalau yang saya tangkap tadi yang disampaikan Mas Asbi itu kan pengetahuan dalam konteks rasional gitu loh. Sementara kita lihat pada fenomena secara umum sekarang banyak fenomena yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan seseorang itu tidak berbanding lurus dengan tingkat keyakinannya. Bahkan dalam satu sisi kita lihat fenomena semakin banyak orang yang punya pengetahuan tapi dia menolak tentang sesuatu yang sifatnya dalam tanda petik stagnan, karena dalam hal ini keyakinan dianggap sebagai sesuatu yang diam, tidak berubah, semacam itu. Kalau semacam itu gimana kira-kira? Tadi Mbak Yuliana bilang salah satu sumber dari keyakinan, berarti ada sumber lain selain pengetahuan. Maksudnya gini, salah satu perangkat atau salah satu alat untuk sampai pada keyakinan. Artinya tidak selalu bahwa orang yang punya pengetahuan itu akan sampai pada keyakinan itu gitu loh. Atau mungkin gini, bahwa pengetahuan itu sendiri pengetahuan yang semacam apa? Artinya perlu dibedah juga gitu loh. Di situ kan mungkin ada pengetahuan yang sifatnya korespondensi, kemudian ada pengetahuan yang sifatnya huduri. Artinya tidak semata-mata pengetahuan kemudian itu dianggap sebagai pengetahuan secara umum, secara global, bahwa itu setiap pengetahuan itu akan membuat kita sampai pada satu keyakinan. Karena faktanya tidak semua orang yang punya pengetahuan dia punya keyakinan gitu loh, punya keyakinan terhadap sesuatu. Artinya dia selalu bergulir, pemahamannya selalu bergulir dan tidak menetap pada satu pemahaman saja, tidak melekat gitu loh. Oke. Mbak Yuliana, mungkin ada contohnya mungkin
yang kemudian seseorang atau orang yang tidak memiliki pengetahuan akan sesuatu dan dia meyakini itu? Mungkin yang saya temui dalam kasus-kasus seorang yang punya pemahaman nihilis, artinya dia apa ya? Dia orang yang punya pemahaman selalu bergerak. Dia tidak berhenti pada satu titik tertentu gitu. Artinya dia berada dalam konteks selalu berproses, selalu seperti itu, dan dia tidak apa ya namanya ya? Yang saya katakan tadi, dia tidak, pemahamannya tidak berhenti di satu tempat, di satu sesuatu yang sifatnya melekat. Iya, realnya. Kalau saya petakan tadi sebenarnya maksudnya Mbak Yuliana ini, pengetahuan itu hanya salah satu syarat untuk munculnya keyakinan. Tapi ada syarat lain, karena ada juga orang mengetahui tapi tidak meyakini. Artinya syarat-syarat untuk keyakinan itu salah satunya pengetahuan, tapi bukan hanya itu gitu. Ya, karena pengetahuan itu sendiri kan bukan hanya sifatnya korespondensi. Artinya pengetahuan itu sendiri kan ada beberapa level gitu. Itulah makanya aku bilang kadar. Jadi kadar pengetahuan itu akan menentukan kadar keyakinan seorang akan sesuatu. Jadi iya ya. Kita apa? Pengetahuan akan sesuatu ya. Pemahaman seseorang akan sesuatu. Itu kemudian, oke, misalnya contohnya ini lah. Ada informasi bahwa si Fulan itu melakukan pembunuhan. Kita tidak pernah melakukan klarifikasi, konfirmasi terhadap Fulan tersebut. Tapi kemudian kita meyakini terhadap orang, ya kita percaya dengan orang yang menyampaikan informasi tersebut karena menurut kita dia tidak pernah bohong sama kita. Nah, tapi berarti saat itu pun keyakinanku bahwa si Fulan itu melakukan pembunuhan itu juga basisnya pengetahuan, meskipun aku belum kemudian 100% benar bahwa memastikan bahwa si Fulan itu betul-betul melakukan pembunuhan. Tapi keyakinanku pada saat itu juga sudah 100% pada saat itu. Basisnya siapa? Basisnya adalah si penyampai. Karena si penyampai tidak pernah bohong kepadaku, maka aku akan mengatakan bahwa ya betul si Fulan itu melakukan pembunuhan menurut dia. Artinya itu dijadikan basis lahirnya keyakinan pertama. Gitu. Nah, aku nggak ngerti. Artinya dari kalangan teman-teman ini atau teman-teman yang kemudian berproses terus-menerus juga saya yakin basisnya itu juga pengetahuan sementara yang mereka pegang itu akan melahirkan keyakinan sementara yang juga mereka pegang. Jadi persoalan eksekusi, persoalan kehendak, persoalan nanti dia akan berbuat atau tidak berbuat itu soal lain. Itu udah keputusan-keputusan yang berbeda setelah meramu atau setelah mengolah pengetahuan dan keyakinannya itu menurutku. Ya, mungkin tadi Bung Azmi ingin memetakan juga bahwa tingkat keyakinan itu berbanding lurus dengan intensitas pengetahuan. Misalkan pertama dari kabar, itu tingkat keyakinannya sekian persen. Tapi ketika dia mencoba mendatangi TKP secara langsung, kemudian dia menerima informasi tambahan, dia semakin yakin, misalkan sampai dia melihat sendiri kejadiannya di depan mata, misalkan itu tingkat keyakinannya lebih yakin lagi, gitu mungkin maksudnya. Ya mungkin gitu ya, seperti kayak apa tuh kalau di term, aku udah ngerti term apa itu, term filsafat atau term agama ya, ada ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin kan gitu. Jadi itu kan itu kan sebenarnya itu sebuah korelasi antara kemudian keterhubungan pengetahuan dengan lahirnya keyakinan yang ada dalam seseorang. Gitu. Kita melihat asap, kita meyakini bahwa ada sesuatu yang sedang terbakar. Terus kemudian
kita datangi sumber asap itu, kita menyaksikan secara langsung, oh iya, ada apa namanya, ada sampah yang sedang dibakar. Agar lebih yakin lagi, kita masukkan tangan kita ke dalam api tersebut kan gitu. Jadi, oh api ini panas, makanya dia membakar kan, apa terjadi pembakaran. Pengetahuan itu akan selaras dengan level pengetahuan akan selaras dengan level keyakinan seseorang. Begitu. Itu pemahamanku begitu. Sehingga konsekuensinya kita memang nggak bisa menjustifikasi keputusan-keputusan perbuatan-perbuatan seseorang secara apa namanya secara subjektif jika itu memang sesuatu yang sifatnya berdasarkan pada basis pengetahuannya dia. Subjektif. Untuk itulah dibutuhkan instrumen yang sifatnya universal atau objektif untuk menjadi parameter penilaian atas aksi-aksi subjektif seseorang. Disitulah kita ngomong apa namanya level ya. Misal seseorang disebut apa istilahnya orang yang kemudian ahli gitu, kadarnya seberapa, gitu. Orang bisa memenuhi kriteria sebagai seorang dokter, itu parameternya apa. Informasi atau pengetahuan tentang corona misal, itu luar biasa. Tapi kita nggak bisa mengambil keputusan apapun berkaitan dengan corona. Karena kita tidak memiliki keahlian di sana. Perbuatan kita nggak bisa kemudian dijadikan satu parameter, jadi subjektif sekali. Nah, kemudian saya ingin menggali. Sebenarnya ada mekanisme berarti kan untuk seseorang menjadi yakin terhadap sesuatu pernyataan atau proposisi atau berita, itu ada mekanismenya, artinya ada kausalitasnya. Tidak serta-merta seseorang yakin itu. Nah, apakah memang kausalitas ini bersifat ajag? Artinya bersifat senantiasa sama pada setiap manusia. Ketika syarat-syarat yang terpenuhi, maka orang pasti akan yakin. Atau ada unsur free will di situ, ada unsur kebebasan kehendak untuk meyakini atau tidak meyakini sesuatu, sehingga orang dengan spesifikasi yang sama, dengan informasi yang sama, itu bisa menghasilkan dua hasil yang berbeda, yang satu yakin, yang satu ragu misalkan. Ataukah ini sifatnya determinan, ketika terpenuhi syarat-syaratnya maka pasti akan menghasilkan keyakinan gitu. Ya, kalau aku determinan ya, kita butuh sesuatu yang sifatnya universal. Selama syarat-syaratnya terpenuhi loh ya. Selama syarat-syaratnya terpenuhi, tidak ada sesuatu yang kemudian bersifat ya, tidak ada sesuatu yang kemudian mengganggu. Kalau bahasa kita, bahasa agama itu apa, hijab gitu ya. Tidak ada sesuatu yang kemudian mengganggu receiver kita misalnya. Itu otomatis akan yakin gitu. Iya, artinya wadahnya. Jadi kalau ya ini persoalannya kan di sana. Jadi antena kita bagaimana nih? Receivernya dalam menyerap informasi itu. Ini radio yang buluk, yang bagus atau yang tidak. Ini juga jadi persoalan. Jadi bukan cuma sumber informasi yang kita nilai, tapi si penerima informasi juga harus kita nilai. Terus kemudian si informasi ini sendiri juga harus dilihat. Ini prasyarat ini harus terpenuhi dulu secara utuh sehingga bisa mendapatkan satu informasi yang sifatnya objektif ya, universal, yang bukan yang artinya mau disepakati nggak disepakati, ya dia sudah itu. Jadi bukan lagi persepsi, agar tidak lagi menjadi persepsi. Kalau kemudian informasi yang sama diterimakan oleh kepada orang yang berbeda, ternyata hasilnya berbeda, itu pasti masih perseptual. Ada kalau fenomena taat itu bagaimana? Fenomena taklid atau taat, artinya misalnya begini, seorang guru mengajarkan sesuatu kepada muridnya, artinya level pengetahuan kan berbeda ya. Nah, kemudian si murid
dia karena menganggap gurunya, iya penjelasannya. Artinya gini. Tetap ada pengetahuan bahwa si gurunya itu lebih ahli daripada dia. Benar juga sih. Jadi karena dia memiliki keyakinan atas gurunya itu, ada kepercayaan, ada informasi, pengetahuan. Keyakinan itu terbentuk atas apa, gitu loh. Keyakinan yang mendahului itu terbentuk atas apa, sementara dia belum punya pengetahuan atas itu. Saya berpikir gini loh, ada di level tertentu keyakinan itu berimpit dalam satu ruang waktu, sementara pengetahuan itu adalah dia semacam apa ya, dia membutuhkan durasi atau panjang durasinya itu berbeda dengan keyakinan. Artinya keyakinan itu bisa bisa terbentuk dengan memampatkan waktu, tapi bisa juga kalau seperti yang jenengan yakini tadi, maka keyakinan itu terbentuk dalam durasi waktu yang membutuhkan proses pengetahuan. Iya, betul. Dan itu menurutku jauh lebih fair, gitu. Karena kalau kemudian harus dipaksakan semuanya sama, maka realitas tidak demikian. Hasilnya kita akan melahirkan yang namanya apa itu tadi ya, yang mungkin ada dominasi, ada hegemoni. Jadi sehingga yang muncul itu kita akan menganggap yang tidak memiliki pengetahuan atas itu, atau kemudian yang lebih bodoh atau yang lebih rendah itu tidak memiliki kualitas yang sama, dan dianggap dia rendah, ya, dianggap posisi yang itu tidak memiliki keunggulan apapun. Apa istilahnya, kita bisa-bisa kita akan yaitu munculnya penyesatan terhadap orang lain misalnya, atau pengkafiran terhadap orang lain, atau penggoblokan terhadap orang lain misalnya gitu. Kalau menurutku ya dia tetap harus diperhatikan gitu. Misal contoh, aku mau ngomelin anakku misalnya, ya enggak mungkin dalam konteks misal dia itu harus bisa bermain gitar gitu. Ya enggak bisa. Dia punya waktu atau durasi waktu yang dia harus belum waktunya untuk kemudian dia bisa bermain gitar. Kemudian aku secara determinan aku akan paksakan dia nggak akan jadi itu. Itu aku jadi tidak adil terhadap dia. Kalau terhadap fakta bahwa orang itu bisa juga meyakini sesuatu yang salah, itu gimana itu? Artinya berbasis pengetahuan yang salah, dia meyakini. Artinya keyakinan itu tidak selalu benar kan? Bisa jadi dia meyakini sesuatu yang salah gitu. Ya itu pentingnya verifikasi atau apa ya? Itu tadi aku antara penyampai informasi itu sendiri. Karena gini, informasinya sama, hadis misal, ya, hadis A sama. Terus kemudian penyampainya kemudian menyampaikan kepada orang lain, itu kemudian dia sudah di persepsi nih gitu, sudah ditafsir, hadis tersebut teksnya sama, tapi dia sudah ditafsir, dan tafsirnya antara penyampai A dengan penyampai B ini berbeda misal. Nah ini akhirnya kan akan menghasilkan input terhadap pihak ketiga, ya, pihak penerima ini juga akan berbeda. Ini sekalipun teksnya sama, tapi kemudian outputnya akan berbeda. Nah seperti itu. Harusnya diujikan dulu kepada satu orang yang sama. Misalnya gini, saya mendapatkan informasi dari Mas Andri dengan Mbak Juliana, informasi yang sama tentang misal kunci gitar A, ya, itu begini, gitu kan, ditekan seperti ini. Terus kemudian
Mas Andri itu kasih bentuknya kayak gini, gitu kan. Terus kemudian Mbak Yuli kasihnya kayak gini, kayak gitu loh. Tapi sebenarnya yang ingin dia sampaikan sama, yaitu kunci A. Gitu. Berarti tugas saya kan penerima cuma satu-satunya orang yang menerima kan. Gitu. Tugas saya adalah melakukan konfirmasi, klarifikasi, verifikasi, dan seterusnya. Cek. Gitu. Mengkomparasikan dengan sumber-sumber yang lain misalnya. Nah, yang jadi soal adalah ketika itu Mbak Yuliana kasih ke aku, Mas Andri kasih ke yang lain. Disitulah akan muncul apa namanya, muncul yang meyakini sesuatu yang salah satunya atau dua-duanya salah. Jadi harus ada parameter awalnya dulu lah, masalah menurut. Yang disebut kunci A itu apa? Itu dulu. Sehingga kemudian ketika Andri kasih, kan itu dulu. Itu kan untuk mengklarifikasi, untuk memverifikasi apakah keyakinan aku ini betul atau salah gitu. Tapi fakta bahwa seseorang bisa meyakini sesuatu yang salah, itu berarti keyakinan bisa lahir bukan dari pengetahuan, tapi dari ketidaktahuan. Nah, iya, ketidaktahuan itu kan kemudian kadar pengetahuan yang belum sempurna gitu. Ketidaktahuan itu sendiri adalah pengetahuan dia gitu loh. Ukuran kesempurnaan pengetahuan apa? Yang aku maksud pengetahuan itu kan kesesuaian antara pikiran dengan kenyataan, pengetahuan yang benar kan gitu. Atau ini maksudnya pengetahuan itu bisa pengetahuan yang salah juga ya maksudnya ya? Ya artinya untuk mengukur pengetahuan itu benar atau tidak itu apa gitu loh. Kalau dasarnya sesuatu yang sifatnya apa fakta di luaran, artinya itu nanti kan tergantung citra kita mempersepsikan atau mencitrakan sesuatu yang berada di luar itu. Bagaimana kita menangkap itu kemudian mengolahnya menjadi sebuah konsep. Ya harus dicek dulu referennya apa. Jadi misal contoh tadi kopi misal, ya berarti kopi itu apa? Itu harus selesai dulu. Nah gitu. Nah sumber pengetahuannya kan macam-macam. Apakah misal itu ahli kopi yang ngomong, atau kemudian itu petani kopi, atau itu kemudian ahli biologi, atau buku tentang kopi, atau buku tentang, kan begitu, sumber-sumber pengetahuan dulu kan, yang kemudian secara yang sudah diobjektifikasi bahwa disepakati bahwa inilah yang disebut dengan kopi. Ya, artinya kita butuh validitas sumber pengetahuan. Iya kan? Ya. Itu dulu. Gitu. Nah, persoalan kemudian orang ini tidak ini, aku mau masuk gua. Gua ini kan misterius ya. Apa jaminannya nih aku selamat nih ke dalam sana? Aku tidak memiliki pengetahuan apapun tentang gua ini. Aku nggak memiliki pengalaman apapun. Apa namanya, masuk ke gua ini sebenarnya mengamankanku atau membahayakanku. Nah gitu. Aku nggak punya pengetahuan apa. Aku cuma punya pengetahuan bahwa ada lubang di gunung itu kita sebut gua. Tapi aku tidak memiliki informasi apapun ketika aku masuk ke dalam itu akan aman atau tidak. Nah, ini yang kemudian lebih menarik kita bahas gitu. Artinya keyakinan sampai pada tahapan mengambil keputusan pada pengaruhnya terhadap perbuatan, terhadap aksi, keputusan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pengetahuan yang sempurna, ya ini misal contoh, aku melihat gua, aku sudah tahu gua itu adalah gua yang sangat